Pernahkah kalian berpikir bagaimana ide-ide besar dalam filsafat berkembang? Bagaimana satu pemikiran menentang pemikiran sebelumnya, lalu muncul pemikiran baru yang mencoba mendamaikannya. Setiap zaman memiliki pertanyaannya sendiri, tapi ada satu pertanyaan yang selalu menghantui manusia dari waktu ke waktu. Bagaimana kita bisa memahami dunia ini? Sejak dulu, manusia mencoba mencari jawaban. Apakah realitas ini bisa dipahami hanya dengan pikiran? Ataukah kita harus melihat dunia dengan pengalaman? Atau mungkin ada cara lain untuk menjembatani keduanya? Dari pertanyaan-pertanyaan inilah muncul 4 pemikir besar yang membentuk peta filsafat modern. René Descartes, David Hume, Immanuel Kant, dan George Wilhelm Friedrich Hegel yang mewakili tonggak penting dalam sejarah pemikiran Barat. René Descartes, seorang filsuf Prancis abad ke-17 yang dikenal sebagai Bapak Rasionalisme. Descartes percaya bahwa kebenaran sejati hanya bisa ditemukan melalui akal, bukan pengalaman indrawi. Bayangkan kita hidup di dunia di mana segala sesuatu bisa diragukan. Mata kita bisa menipu, telinga kita bisa salah mendengar, bahkan kenyataan yang kita anggap nyata bisa jadi hanya ilusi. Jika semua hal bisa salah, adakah sesuatu yang bisa kita yakini sepenuhnya? Dia meragukan segala sesuatu, sampai akhirnya menemukan satu hal yang tak bisa diragukan. Cogito ergo sum. Aku berpikir, maka aku ada. René Descartes memperkenalkan metode skeptisme radikalnya dalam upaya menemukan kebenaran yang pasti. Bagi Descartes, pemikiran adalah satu-satunya hal yang tidak bisa diragukan. Bahkan saat kita ragu, kita tetap berpikir. Dan jika kita berpikir, maka kita ada. Dan ini menjadi fondasi bagi seluruh filsafatnya. Ini awal dari rasionalisme keyakinan bahwa pemikiran adalah alat utama untuk memahami dunia. David Hume, filsuf Skotlandia abad ke-18 yang menentang habis-habisan rasionalisme Descartes. Jika Descartes membangun filsafatnya dari pemikiran, Hume melakukan kebalikannya. Hume adalah seorang empiris sejati. Menurutnya, semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman. Pikiran bukanlah sumber kebenaran, melainkan hanya refleksi dari pengalaman. Tidak ada ide-ide bawaan. Semua yang kita pikir hanyalah hasil dari kesan-kesan indrawi yang kita kumpulkan dari dunia luar. Kita mungkin merasa bahwa matahari akan terbit besok pagi. Tapi apakah kita tahu itu dengan pasti? Tidak. Kita hanya pernah melihatnya terbit setiap hari. Keyakinan juga bukan berasal dari pikiran murni, tapi dari kebiasaan. Hume menegaskan bahwa semua yang kita ketahui datang dari pengalaman. Tidak ada yang bisa kita ketahui tanpa melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sesuatu terlebih dahulu. Tanpa pengalaman, pikiran hanyalah ruang kosong. Salah satu kritik terkenal David Hume tentang sebab akibat dalam bukunya A Treatise of Human Nature. Dalam bukunya, Hume mengajukan kritiknya terhadap konsep sebab akibat dengan menyangkal bahwa kita dapat mengetahui hubungan sebab akibat secara pasti. Kita bisa berpikir bahwa satu hal menyebabkan hal lain, seperti api yang menyebabkan panas. Tapi, menurut Hume, sebab akibat hanyalah pola yang bisa kita asumsikan, bukan sesuatu yang benar-benar bisa dibuktikan. Ia berpendapat bahwa kita hanya dapat mengamati hubungan antara peristiwa, tetapi tidak dapat mengamati apakah hubungan tersebut bersifat sebab akibat atau tidak. Di titik ini, pemikiran Descartes dan Hume seperti dua kutub yang berlawanan. Descartes mengatakan bahwa kepastian ada dalam pikiran, Hume mengatakan bahwa pikiran tidak bisa dipercaya tanpa pengalaman. Setelah perdebatan panjang antara rasionalisme dan empirisme, Immanuel Kant, filsuf dari Jerman yang mencoba mendamaikan keduanya. Kant melihat perbedaan ini dan berpikir, bagaimana jika keduanya benar?
tapi dalam cara yang berbeda. Kant menganggap baik Descartes maupun Hume sama-sama punya poin kuat, tapi juga punya kelemahan. Lalu, apa solusinya? Kant memperkenalkan gagasan tentang kritisme transendental. Menurut Kant, memang benar bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman, seperti yang dikatakan Hume. Tapi ada satu yang Hume lupakan, bagaimana cara kita memahami pengalaman itu. Kant berargumen bahwa akal manusia memiliki struktur bawaan yang memungkinkan kita untuk memahami dunia. Dengan kata lain, dunia yang kita pahami bukanlah dunia sebagaimana adanya, noumena, melainkan dunia sebagaimana yang telah diformat oleh akal kita, fenomena. Kant menyadari bahwa pikiran dan pengalaman tidak bisa dipisahkan. Kita memang butuh pengalaman untuk mengetahui sesuatu, seperti yang dikatakan Hume. Tapi, pengalaman itu sendiri hanya bisa kita pahami melalui pikiran, seperti yang dikatakan Descartes. Bayangkan saat kita melihat bulan, mata kita menangkap cahaya, otak kita memproses informasi, dan akhirnya kita mengenali bahwa itu adalah bulan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa itu adalah bulan, bukan sekedar kumpulan warna dan bentuk? Inilah peran pikiran. Kant mengatakan bahwa pikiran memiliki kerangka bawaan struktur yang memungkinkan kita memahami pengalaman. Waktu, ruang, sebab akibat, semua itu bukan berasal dari dunia luar, melainkan cara otak kita mengorganisasi dunia. Jadi, realitas yang kita pahami bukan hanya berasal dari pengalaman, tapi juga dari cara kita menginterpretasikannya. Jika Kant menyatukan pikiran dan pengalaman, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, filsuf Jerman abad ke-18, membawa filsafat ke tingkat berikutnya. Bagaimana pikiran berkembang dalam sejarah. Hegel percaya bahwa ide-ide tidak statis. Mereka berkembang melalui sebuah proses yang disebut dialektika. Sesuatu pola di mana gagasan saling berbenturan dan melahirkan pemahaman baru. Menariknya, pola ini sangat mirip dengan dialektika yang nantinya dikembangkan oleh Hegel. Kalau kita lihat perkembangan ini, pemikiran Descartes, Hume, dan Kant sebenarnya bergerak seperti dialektika. Descartes dengan rasionalismenya adalah tesis, Hume dengan empirismenya adalah antitesis, dan Kant yang akhirnya muncul dengan sintesis yang mencoba menjembatani keduanya. Hegel melihat pola ini terjadi berulang kali, tidak hanya dalam filsafat, tapi juga dalam sejarah manusia. Setiap ide akan diuji dan akhirnya melahirkan sesuatu yang lebih kompleks. Bagi Hegel, sejarah bukanlah serangkaian kejadian acak, tapi sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi. Dunia tidak diam, ia terus bergerak, terus berubah, dan terus mencari bentuk yang lebih sempurna. Hegel melihat bahwa semua pemikiran ini adalah bagian dari gerak sejarah yang terus berputar. Dan disitulah sejarah pemikiran manusia akan terus bergerak. Terima kasih.